Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, baik. Untuk sementara. Kemudian kelanjutan dari pembahasan kitab Manhajus Salikin. Kita memasuki bab sifatil wudu. Bab sifatil wudu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, babu sifatil wudu. Bab sifat wudu. Bagaimana tata cara laksana wudu. Dalam bab ini beliau menguraikan sejumlah pembahasan, ya, secara garis besar. Kita menggarisbawahi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang niat dalam hal berwudu dan mengangkat hadas. Ya. Sebelum saya uraikan pembahasan yang pertama ini, kata al-wudu secara bahasa itu artinya dari al-wada'ah. Dari al-wada'ah yang bermakna al-husni atau al-husn wan nadhafah. Keindahan dan kebersihan. Itu arti wudu secara bahasa. Keindahan dan kebersihan. Kalau wawunya di dhamma dikatakan wudu, maka itu maknanya perbuatan wudu, perbuatannya. Kalau wawunya di fathah dibaca wudu, maka dia bermakna sesuatu yang dipakai berwudu atau air yang dipakai berwudu. Ya, jelas ya. Jadi bedakan 2 hal ini. Dan ini penggunanya ada dalam hadits. Kalau disebut wudu berarti perbuatannya yang dimaksud. Kalau disebutkan di dalam hadits, fa'ataituhu biwudu, maka saya datangkan kepada Nabi wudu, maka wudu artinya apa? Air yang dipakai berwudu. Secara istilah, para ahli fikih mendefinisikan wudu, ya, ada beberapa definisi mereka. Di antara definisi yang bagus dikatakan bahwa wudu adalah al-ghuslu wal mashu ala a'dha'in makhsusah. Adalah mencuci atau mengusap anggota-anggota wudu tertentu. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus tertentu. Nah, dan sebagiannya menambah untuk merinci, ya, bagaimana bentuknya adalah mencuci atau damuwalah dimasukkan. Ada yang menambah biaya biha murattabatan mutawaliyah. Itu dia melakukannya dengan tertib, secara berurut dan secara bersambung. Ya, insyaallah kita akan uraikan tentang mana ini. Jadi itu secara global tentang definisi wudu. Mencuci atau sebagiannya mengusap anggota wudu tertentu ditentukan oleh syariat dengan sifat yang telah ditentukan. Jadi ada caranya. Inilah yang akan diuraikan di sini oleh penulis.
Di pembahasan yang pertama beliau membahas tentang niat dalam wudu ini dan juga niat di dalam mengangkat hadas. Ya. Kata beliau bahwa bagaimana wudu itu? Wudu itu adalah ayyanwiya raf'al hadasi awil wudu'a lis-salati wa nahwiha. Ya. Dengan sifat dia meniatkan dengan wudu itu untuk mengangkat hadas. Untuk mengangkat hadas. Atau dia meniatkan untuk berwudu salat. Wa nahwiha, yang semisal dengannya. Maksudnya harus ada niat. Harus ada niat dalam apa? Dalam wudu. Dan Nabi SAW telah bersabda, innamal amalu binniyat. Setiap amalan harus dengan niat. Iya. Jadi harus dia niatkan mengangkat hadas. Kalau ada orang yang berwudu, dia niatkan mengangkat hadas, maka wudunya tidak syah dia pakai untuk sholat. Demikian pula kalau dia wudu bukan untuk sholat, ini tidak syah. Jelas ya? Maka ini bentuk dari niat. Boleh dia niatkan untuk mengangkat hadas secara umum. Dan ini niat yang lebih umum. Ya kalau dia niat misalnya, dia niatkan mengangkat hadas, maka ini boleh dia pakai untuk apa saja. Boleh dia pakai untuk membaca Al-Quran. Boleh dia pakai untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Demikian pula kalau dia niat untuk sholat secara umum. Dia wudu untuk sholat secara umum. Demikian pula kalau dia wudu bukan untuk sholat. Permasalahkan itu kalau dia berniat untuk sholat duhur saja. Apakah dia boleh pakai untuk sholat sunnah, sholat asar, dan sholat yang lainnya? Ya. Itu yang ada pembahasan sedikit. Dan yang benarnya sepanjang dia berwudu, dia boleh untuk melakukannya untuk sholat yang lainnya. Supaya yang dimaksudkan adalah dia berwudu. Sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau masih menguraikan tentang niat ini. Kata beliau, niyatu syaratun li jami'il a'mal. Dan niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Dia adalah syarat untuk seluruh amalan. Min taharatin wa ghairiha. Pada tahara dan selainnya. Ya. Sebab pembahasan niat ini, pembahasannya penting sekali dibahas. Ada banyak pembahasan dalam masalah wudu, salat, ya, zakat, puasa, haji, dalam masalah jihad, kemudian di dalam masalah muamalah, ya, di dalam masalah dhaman juga dibahas, di dalam masalah nikah, dalam masalah talak, ya, juga beberapa pembahasan di pembahasan peradilan, zakat, jelas ya. Sampai sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau hadits innamal a'malu binniyat diletakkan di 80 bab pembahasan, maka dia cocok untuk dipakai. Ya. Maka dia adalah syarat untuk seluruh amalan. Min taharatin wa ghairiha, dari tahara maupun selainnya. Ya, terkhusus hal yang terkait dengan bab perintah, maka itu dituntut padanya niat. Iya. Dan pada sebagian keadaan yang hanya terkait dengan masalah meninggalkan yang dilarang, misalnya bersih dari najis, maka yang seperti ini tidak disyaratkan padanya niat.
Seseorang kapan sudah bersih dari najis, walaupun dia tidak niatkan, berbersih dari najis itu sudah cukup. Sebab yang dimaksudkan adalah telah hilang darinya najis. Dan itu sedikit pembahasan yang seperti ini. Kebanyakannya seperti yang disebut oleh penulis, dia adalah syarat untuk seluruh amalan, dari taharah maupun selainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah, muttafaqun alaih. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, ya, diterima atau tidaknya tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Ini dalilnya ya. Ini dalilnya. Bahwa setiap amalan harus disertai dengan niat. Ya. Nah, adanya niat pada seseorang itu untuk memberikan ibrah di dalam masalah dia mendapat pahala atau tidak dalam amalannya. Wa inna likulli imri'in ma nawah. Baik, selesai hal yang terkait dengan pembahasan niat. Kemudian penulis merinci bagaimana kaifiyat berwudu. Ini pembahasan yang kedua, rincian kaifiyah berwudu. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma yaqulu bismillah." Kemudian dia berkata bismillah. Ya, setelah dia berniat, maka dia membaca basmalah, membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah. Dia membaca bismillah. Nah, cuma bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab di dalam hadits yang warid hanya menyebutkan bismillah. Ya, hadits tentang membaca basmalah ini datang dari hadits Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman la wudu'a lah." Baca basmalah, membaca tasmiyah. Qurismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Wudu itu. Ya. Ini hadits Abi Hurairah, ada kelemahan dari sisi sanad, tapi dia mempunyai pendukung. Kalau ini dalilnya, sebab hadits tentang baca basmalah ini mempunyai belasan jalur periwayatan dari belasan orang sahabat. Ya. Banyak dari jalur-jalur itu ada kelemahan, cuman insyaallah secara umum bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Ya. Ini tentang baca basmalah atau membaca tasmiyah. Jadi dia hanya membaca bismillah. Dia bismillah kemudian dia berwudu. Iya. Apa hukum membaca bismillah ini? Membaca bismillah ini, dia hukumnya adalah dari wajibatil wudu, dari kewajiban-kewajiban wudu. Ya, dan sebagian para ulama di dalam bab wudu, mereka hanya punya dua pembagian, sunnah dan furud. Fard, kewajiban, dan yang disunnahkan. Ada yang mengambil kaidah seperti itu. Dan sebagiannya ada yang membuat kaidah, ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Membaca bismillah ini, dia tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. La nafiyah di sini, tapi penafiannya harus diartikan kepada makna nafiyah lil kamal. Ya. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Ya, dia bukan rukun wudu. Kenapa? Sebab tidak ada di dalam ayat di surah Al-Maidah yang merupakan ukuran dalam wudu. Sebab itu ayat yang merupakan ukuran rukun-rukun wudu. Dalil yang merupakan ukuran rukun wudu. Ayat di surah Al-Maidah. Dia membaca
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berwudu, kalian berdiri untuk salat, maka hendaknya kalian cuci muka-muka kalian. Ya. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan cucilah kaki-kaki kalian. Jelas ya? Makanya ayat tidak disebutkan di dalamnya membaca basmalah. Menunjukkan membaca tasmiyah, membaca bismillah, itu bukanlah hal yang merupakan keabsahan wudu atau syarat rukun keabsahan wudu. Baik. Thumma yaqulu bismillah. Beliau berkata bismillah. Wa yaghsila kaffaihi thalathan. Setelah itu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Mencuci kedua telapak tangan adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama. Iya. Dan telapak tangan itu sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan. Dicucinya salasan 3 kali. Ini cucian 3 kali pada anggota wudu. Ini adalah afdalnya, utamanya. Anggota wudu itu dicuci berapa kali? 3 kali. Itu yang paling afdal, paling sempurna. 3 kali. Sebab itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Baik, ini batasan paling afdalnya. Ada batasan minimalnya, yaitu dicuci sekali saja. Dan ini insyaAllah akan diterangkan oleh penulis. Kemudian kata beliau, thumma yatamatmadha wa yastanshiqa thalathan bithalathi gharafat. Ya. Kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali. Dengan 3 kali menciduk air. 3 kali menciduk air. Baik. Jadi berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu artinya dia memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian memutarnya dengan lidahnya. Itulah berkumur-kumur. Ya. Istinsyak, dia hirup air. Kalau disebut sudah istinsyak menghirup, maka tentunya harus dikeluarkan. Ya kan? Itulah istinsar. Ya. Karena itu penulis di sini tidak menyebutkan. Walaupun sebenarnya disebutkan itu lebih afdal. Sebab semuanya adalah hal yang dituntunkan. Ya. Semuanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagiannya datang dalam bentuk perintah. Maka berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali. Ya. Dan di sini penulis dengan kata berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali, beliau mengisyaratkan bahwa antara kumur-kumur dan menghirup air itu tidak dipisah. Tidak dipisah. Jelas ya? Tapi disambung. Dia mengambil satu cidukan air, dia pakai untuk berkumur sekaligus untuk apa? Menghirup air. Ya. Berkumur sekaligus menghirup air. Nah. Dan di sini antaranya hadits Utsman bin Affan riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Hadits Abi Hurairah. Dan banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan bahwa dalam berkumur-kumur dan menghirup air itu digabung, tidak dipisah. Digabung tidak Tidak dipisah. Bisalati gharafat, dengan 3 kali apa? Menciduk air. Dan ini kaifiat kebanyakannya yang dicontohkan. Jadi mengambil air 1, ya, dia mengambil 1 cidukan, dia pakai untuk berkumur dan menghirup air. 1. Ambil lagi yang kedua, cidukan yang kedua, dia pakai lagi berkumur dan menghirup air. Kemudian ambil lagi cidukan yang ketiga, dia berkumur dan menghirup air. Ini berapa? 3 kali. Ini kaifiat yang paling banyak dicontohkan dan paling mudah. Ada kaifiat yang lain diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Nabi berkumur dan menghirup air dari 1 kali menciduk air. Mengambil air 1 kali begini,
Kemudian dipakai berkumur dan menghirup air 3 kali. Ya. Ini mungkin agak berat, tapi bisa dilakukan. Ambil air 1 kali, masukkan ke mulut sedikit saja, kemudian hirup ke hidung sedikit, kemudian keluarkan 1. Tetap masih mengambil dari sisa air yang di tangan, kemudian dipakai berkumur dan menghirup air 2. Ambil lagi lebihnya, dipakai berkumur dan menghirup air 3. Jadi 1 kali menciduk untuk 3 kali apa? Berkumur dan menghirup air. Nah, ini 2 kaifiat disebutkan. Iya. Dalam sejumlah buku fikih. Yang ini ditunjukkan oleh adillah, ditunjukkan oleh dalil. Iya. Maka boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tapi dengan cara 3 kali mengambil air ini yang paling banyaknya diterangkan dalam riwayat. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaghsila wajahahu salasa." Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Cuci wajahnya 3 kali. Ya, wajah itu dalam bahasa Arab adalah ma tahsulu bihil muwajahah. Apa yang dengannya seseorang itu berhadapan. Atau yang kita hadapi itulah wajah. Nah, jadi yang dilihat langsung, yang kita berhadapan dengannya, itu yang disebut dengan wajah. Dari sisi bahasa. Kalau ukurannya dari lebarnya, dia dari cuping telinga, ya, cuping telinga kanan ke cuping telinga kiri. Jelas ya, dari kanan ke kiri ini adalah lebar apa? Wajah. Ukuran wajah ya. Baik. Dari ukuran tingginya itu dari dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Ya, dengan ukuran kebanyakan orang. Kita mengambil ukuran apa? Kebanyakan orang. Sebab ada sebagian dari manusia yang rambutnya agak lebat sampai tumbuh mendekati dahinya. Ini bukan ukuran kebanyakan. Jelas ya? Dan ada sebagian lagi yang rambutnya tumbuhnya hanya di tengah kepala. Ya. Dan ini juga bukan ukuran. Jelas ya? Yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang biasanya disebut orang dengan kata apa? Ubun-ubun. Jadi dia sampai ke ubun-ubunnya. Ini pertengahan, ubun-ubun namanya. Kemudian di sebelah kanan ya dan kirinya biasanya ada 2 agak ini melingkar. Ya, itu juga masih masuk dalam wajah. Jadi hal yang melingkar sedikit ke atas ini masih masuk dalam apa? Wajah. Jelas ya? Itu yang disebut dengan wajah. Baik. Jadi kalau dikatakan mencuci wajahnya, dia mencuci seluruh hal itu. Dia mencuci seluruh hal itu. Kemudian wajah itu tidak masuk di dalamnya mata. Bola matanya tidak harus dimasukkan air, kemudian dia gosok matanya. Ya. Jelas ya? Sebab asal kata wajah dalam bahasa Arab adalah yang langsung berhadapan dengan. Nah, dan ini juga menjelaskan lemahnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa hidung masuk dari wajah. Sehingga menghirup dan memasukkan air ke hidung dianggap sebuah kewajiban juga oleh sebagian para ulama. Dan ada yang mengatakan berkumur-kumur juga adalah hal yang wajib dari sisi itu. Yang wajah itu tidak masuk di dalamnya mata. Memang mulut dan hidung berada di wajah. Tapi yang dikatakan wajah adalah sesuatu yang langsung berhadapan dengannya. Jelas ya? Baik. Jadi mencuci wajah ini adalah rukun wudu sebab disebutkan dalam ayat faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Salasan 3 kali. Ya. Kemudian kata beliau wa yadayhi ilal mirfaqain. Salasan. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Nah, ini berdasarkan ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ya. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kata ila di sini ini bermakna ma'a, bersama siku. Jadi siku masuk di dalamnya. Siku masuk di dalamnya. Jelas ya?
Kenapa dia masuk di dalamnya? Karena dalam hadits Abi Hurairah, riwayat Muslim, Abu Hurairah mencontohkan wudu. Ya, ketika beliau berwudu sudah mulai masuk ke bahu. Ya, kalau sudah mulai masuk ke bahu, berarti sikunya pasti apa? Tercuci. Dan beliau sebutkan bahwa itu adalah wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa siku terhitung dari apa? Tangan. Nah, ya, dicuci 3 kali. Yang kanan dan yang kiri. Dimulai dari yang kanan, kemudian setelah itu yang apa? Yang kiri. Ya, dan tertib antara kanan dan kiri ini sunnah menurut jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Dan sebagian para ulama yang lainnya ada yang mengatakan wajibnya. Ya. Dan mana kewajibannya saya kira adalah pendapat yang cukup kuat, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah dinukil dalam riwayat beliau mencuci kiri dulu baru kanan. Juga tidak pernah dinukil dari sahabat ada yang menyelisih hal itu. Ya. Apalagi kalau kita ambil nas umum di dalam bab taharah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ibda'u bima yaminikum. Mulailah dengan kanan-kanan kalian. Dan ini perintah. Asal dalam perintah menunjukkan wajibnya. Jelas ya? Iya. Jadi ini mencuci tangan sampai ke siku. Kemudian kata beliau, wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu bi yadayhi, thumma yu'idahuma ila al-mahall alladhi bada'a minhu marratan wahidah. Kemudian dia mengusap kepalanya. Ya, ini masuk dari kata mengusap. Ya, dan mengusap itu, ya, dari sisi bahasa itu artinya dia menggerakkan tangannya yang telah dibasahi dengan air. Ya, menggerakkan tangannya yang telah dibasahi dengan air. Jelas ya? Jadi dia mengambil air, tangan yang basah dengan air yang dia gerakkan di atas kepalanya. Itulah mengusap. Dan kata mengusap itu dalam bahasa Arab la yaqtadi isti'aban. Tidak menunjukkan makna mencakup seluruh yang diusap. Ya. Jelas ya? Sebab mengusap tidak harus kena semuanya. Ya. Ini kertas ini. Saya letakkan tangan saya dari pertengahan kertas. Jelas ya? Saya gerakkan ke bawah. Ya. Pertanyaan, apakah saya sudah mengusap kertas ini? Sudah mengusap. Itu masuk dalam kata mengusap. Semua kertas kena usapan? Jawabannya tidak. Soalnya asalnya kata mengusap itu nggak harus kena semua. Ya. Dari memahami makna inilah, ya, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang berapa kadar yang diusap di kepala. Kadar wajibnya. Berapa kadar wajib yang diusap di kepala. Ya. Jelas ya? Baik. Kalau kita ambil dari mana secara bahasa ini sudah kita pahami bahwa diusap itu yang jelas dalam kata mengusap. Karena ya sudah kena, dia gerakkan tangannya sudah dianggap mengusap, itulah mengusap walaupun tidak semuanya kena. Ya. Ini dari kadar wajibnya, tapi kalau ingin kadar sempurnanya, inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. Wah, ya, dimulai dari depan kepalanya, diambil air, ya dimulai dari depan kepala terus ke belakang. Ya. Sampai mendekati tengkuknya. Tidak sampai ke tengkuk ya, sebab mengusap tengkuk itu bid'ah dalam wudu, tidak ada dalilnya. Ya. Jadi dia hanya sampai ke belakang mendekati tengkuknya. Ya. Setelah itu dia balik lagi ke depan. Ini sunnah ya. Dicontohkan di dalam hadits Abdullah bin Zaid. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya. Beliau memulai dari depan kepalanya, muqaddam ra'sihi ila qafa, sampai ke tengkuk beliau. Kalimat sampai ke tengkuk maksudnya ujungnya sampai ke tengkuk. Tengkuknya tidak termasuk di situ. Iya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini cara paling sempurnanya. Dan cara ini yang
paling selamat. Ya. Daripada dia mengusap sebagian saja, ada yang mengatakan tidak cukup sebagian, harus semuanya. Ya, jelas ya? Harus semuanya. Nah, beliau memulai dari ini, saya simpulkan di sini tentang mengusap kepala. Mengusap kepala adalah rukun wudu. Kadar wajibnya itu sebatas kata mengusap, kadar wajibnya. Cakupan dari kata mengusap. Tidak harus kena semua. Tapi kadar yang afdalnya adalah dia mengusap dari depan kemana? Ke belakang, kemudian dari belakang dia kembalikan lagi ke depan. Baik, selesai tentang masalah mengusap ini. Dan beliau terangkan bahwa mengusap kepala marratan wahidah, cuma sekali saja. Sini beliau bedakan, yang lainnya 3 kali, tapi kepala apa? Hanya 1 kali. Ya, sebab demikian diterangkan dalam hadits Abdullah bin Zaid. Tasrih di situ bahwa Nabi hanya mengusap kepalanya apa? Marratan wahidah, 1 kali. Mungkin muncul pertanyaan di sini. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Ya. Bagaimana menyikapi riwayat tersebut? Jawabannya bahwa riwayat yang mengatakan Nabi mengusap kepalanya 3 kali itu semuanya ada kelemahan di dalamnya. Demikian pula ada sebagian riwayat Nabi mengusapnya 2 kali. Itu juga ada kelemahan di dalamnya. Yang sahih hanya riwayat Nabi mengusap kepalanya sekali. Itu saja yang sahih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak diragukan. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yudkhila sabbahatayhi fi dhamakhi udunayhi wa yamsaha bi ibhamayhi zahirahuma." Kemudian beliau memasukkan kedua telunjuknya, as-sabbahatayhi. Sabbahatayhi, dua telunjuknya. Fi dhamakhi udunayhi, pada lubang telinganya. Dia masukkan kedua telunjuknya ini ke lubang telinga. Ke lubang telinganya. Tsumma yamsaha bi ibhamayhi. Kemudian beliau mengusap dengan ibu jarinya. Ya, dia masukkan telunjuknya ke mana? Lubang telinga, dengan ibu jarinya ini dia mengusap punggung dari apa? Telinganya. Luar dari telinganya dia usap pakai apa? Ibu jari. Ingat di sini kalimatnya kalimat apa? Mengusap, bukan mencuci. Jelas ya? Kalau mengusap itu harus kena semua. Ya, kalau mencuci ya dicuci semuanya sampai ke dalamnya. Karena itu ada yang berwudu, dia ambil wudu kemudian dia usap, dia masukkan semua tangannya ke telinganya. Ya, ini berlebihan. Keluar dari mana? Ya, di dalam yang diinginkan oleh syarak. Jelas ya? Jadi cukup dia usap saja sudah selesai. Baik, mengusap telinga itu sama hukumnya dengan mengusap kepala. Sama hukumnya dengan mengusap kepala. Dan air yang dipakai juga adalah air yang dipakai untuk mengusap kepala. Ya, hal ini karena Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra'si. Kedua telinga itu dari kepala. Kedua telinga dari kepala. Karena itu dari kefiatnya caranya, dia mengambil air. Mengambil air. Ya, ini berlebihan. Keluar dari mana? Ya, di dalamnya terus ke belakang. Setelah itu kembali ke depan. Ya, setelah itu langsung masuk ke mana? Ke telinga. Ya, dan mengusap telinganya. Jelas ya? Sebagaimana air yang dipakai untuk mengusap kepala, itu pula air yang dipakai mengusap telinga. Sebagaimana kepala diusap cuma sekali, telinga juga diusap cuma apa? Cuma sekali. Sebab dia hukumnya apa? Hukumnya sama. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'baini salasan." Kemudian dia mencuci kedua kakinya bersama kedua mata kakinya. Di sini bahasa beliau ya, perhatikan bahasanya. Beliau pakai kalimat ma'ah. Ya. Kalau di atas pakai kalimat ilah. Ya. Kata beliau, kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki 3 kali. Jadi dicucinya berapa? 3 kali. Nah, yang namanya mencuci kedua kaki ya dicuci seluruhnya. Dan kalimat 3 kali ini apa? Kefiat dalam mencuci. Tapi khusus untuk kaki
Datang sebagian riwayat di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi mencuci kakinya hatta yunaqqiyahu, sampai beliau membersihkannya. Ya, tidak disebutkan jumlah cucian. Yang penting dicuci sampai bersih. Dicuci sampai bersih. Nah, maka boleh dia memperlakukannya sama dengan anggota wudu yang lain, dicuci 3 kali, dan boleh dicuci sampai dia bersih. Dicuci sampai dia bersih. Kata beliau, "Hada akmalul wudu alladhi fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah wudu yang paling sempurna yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaifiat wudu sempurna. Kaifiat wudu apa? Sempurna. Ya, sudah tercakup di dalamnya pelaksanaan rukun-rukun wudu, ada hal yang wajibnya sekaligus sunnah-sunnah wudu, semuanya dilakukan di dalamnya. Ini yang paling sunnahnya. Baik. Sekarang Syekh pindah menjelaskan tentang fardu wudu. Ini sebab bahasa beliau menggunakan kalimat al-fard. Ya. Nah, itu dicermati ya dalam penggunaan kalimatnya, sebab sebagian ahli fikih membahasakannya dengan kata fard. Mereka inginkan dengannya lebih luas, rukun dan wajib. Kadang mereka inginkan di dalamnya. Ya, ada yang menggunakan kata fard. Ya, terkesan diarahkan kepada rukun. Nah, sebagaimana yang telah saya terangkan, sebagiannya hanya membagi dua saja, fard dan sunnah dalam masalah wudu. Kalau dia bukan fard berarti sunnah. Kalau dia bukan fardu berarti sunnah. Begitu. Dan di sini Syekh kelihatannya memakai istilah itu, hanya dua yang beliau pakai. Fardu dan sunnah. Kata beliau, wal fardu min dzalika, yang fardu dari hal ini adalah ayyaksila marratan wahidah. Dia cukup mencuci 1 kali. Mencuci 1 kali. Ini batasan wajibnya mencuci 1 kali. Ya, kalau dia kurang 1 kali, berarti dia belum mencuci. Jelas ya? Sebab kalau dia bukan fard berarti sunnah. Tidak dikatakan 1 kali kecuali kalau dia telah sempurna. Baik. Jadi mencuci sekali-sekali. Ini batasan paling sedikitnya. Dicontohkan di dalam hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu sekali-sekali. Ya, ini batasan wajibnya. Dan boleh juga berwudu 2 kali. Ini diterangkan dalam hadits Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 3 kali. Dan yang paling afdalnya adalah berwudu 2 kali ya, tadi Abdullah bin Zaid. Adalah Nabi beliau berwudu 2 kali. Dan batasan yang paling afdalnya adalah 3 kali. Itu yang paling afdalnya. Diterangkan dalam hadits Utsman, diterangkan dalam hadits Abdullah bin Zaid. Dan boleh diselang-seling. Ini sekali, sana 2 kali, sana 3 kali. Ya. Tidak ada masalah. Karena dicontohkan juga dalam hadits Abdullah bin Zaid bahwa Nabi mencuci tangannya 3 kali, mencuci mukanya 3 kali. Ya. Setelah itu mengusap kepalanya sekali, lalu beliau mencuci mukanya 3 kali, kemudian mencuci kedua tangannya 2 kali. Tangannya cuma berapa? 2 kali. Setelah itu beliau mengusap kepalanya dan mencuci kakinya 3 kali. Jadi diselang-seling tidak ada masalah. Ya. Cuma pertanyaan dari sini, kalau lebih dari 3 kali boleh atau tidak? Jawabannya itu tidak boleh. Ya, hal tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Ya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, dia terangkan bahwa ada seorang Arabi bertanya kepada Nabi, bagaimana cara wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperagakan wudu itu salasan, 3 kali. Beliau peragakan 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Hadzal wudu." Inilah wudu. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asa'a wa zalam. Inilah wudu, yaitu 3 kali. Siapa yang menambah ini,
maka dia telah melampaui batas, telah berbuat jelek, dan telah berbuat kezaliman. 3 hukum. Melampaui batas, sebab dia sudah melewati batasan yang disyariatkan. Berbuat jelek, sebab dia melanggar apa yang diperintah. Dan dia berbuat kezaliman, sebab dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada apa? Tempatnya. Ini 3 hukum disebutkan bagi siapa yang melebihkan. Baik. Kemudian berikutnya di antara yang fardu juga kata beliau wa yurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qoulihi. Dan hendaknya dia tertib wudu itu. Dia susun secara berurut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah taala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu urutannya. Ini disebut dengan nama rukun tartibul wudu. Iya. Sudah berlalu bersama kita tadi 4 ya. Mencuci muka, ini rukun wudu. Mencuci kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, kemudian apa? Mencuci kaki, ini sudah 4. Berarti tambah ini dengan tertib berarti berapa? 5 sudah. Sudah 5 rukun wudu. Tertib harus berurut. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya harus berurut? Dalilnya ayat yang kita baca. Ya, ayat yang kita baca. Di sini dibawakan dengan urutan. Ya, dimulai dari mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan, setelah itu mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Ya, ini ketentuan berurut. Sebab kalau keindahan bahasa, ini 4 kan yang dikerjakan di sini. Yang pertama mencuci muka, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mencuci kaki. Jadi 3 yang dicuci, 1 yang diusap. Ya. Kalau ingin keindahan bahasa harusnya dimulai disebutkan dulu semua yang mencuci, baru disebutkan yang apa? Yang diusap. Kan begitu? Ya. Harusnya disebut tangan dahulu, muka dahulu, kemudian tangan, kemudian kaki. Ini dulu yang dicuci. Kepala diakhirkan. Tapi kenapa mengusap dimasukkan antara 2 yang dicuci? Ya, sebab diurutannya mencuci muka, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki. Jadi mengusap kepala dimasukkan antara mencuci tangan dan mencuci kaki. Ini karena memang harus berurut. Tidak bisa diundur. Ya, dia harus di situ tempatnya. Jelas ya? Nah, inilah makna tertib di sini. Di situ sisi pendalilannya. Dan perhatikan ya, ini pendalilan sangat detail sekali dari pandangan para ulama kita ahli fikih di dalam menguraikan tentang rukun-rukun wudu ini. Jadi kalau misalnya ada yang dia berwudu, dia cuci tangannya dahulu, kemudian dia cuci kakinya, setelah itu baru dia cuci mukanya, kemudian dia usap kepalanya, maka ini wudunya syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Iya. Sebagian para ulama yang memandang bahwa tertib ini bukan wajib. Dia sunnah saja. Ya, mereka memakai sebagian dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mendahulukan sebagian anggota wudunya atau mengakhirkan. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dia berwudu, dia cuci tangannya, setelah itu baru beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Jelas ya? Ada yang diakhirkan. Nah, tapi ini riwayat lemah. Nah, riwayat ini lemah. Andai kata haditsnya kuat, ya, andai kata haditsnya kuat, maka dia tidak merubah hukum. Sebab yang diakhirkan itu kumur-kumur dan menghirup air. Dia bukan masuk dalam rukun-rukunnya. Bukan masuk dalam rukun-rukunnya. Tapi ala kulli hal haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya. Kemudian rukun yang terakhir, kata Syekh rahimahullah, fardu yang terakhir, kata beliau, wa alla yaqsila bainaha bi fasilin tawilin urfan, bihaitsu la yanbani ba'dahu ala ba'd. Ya. Wa kadza kullu ma ishturitat lahu al-muwalah. Nah, ini rukun yang ketiga disebut dengan nama al-muwalah.
Disebut dengan nama apa? Al-muwalah. Itu penamaannya. Apa itu al-muwalah? Ya. Al-muwalah alla yafsilah. Syekh terangkan, alla yafsilah. Jangan dia memisahkan bainaha, antara rukun-rukun wudu ini, bifasilin tawilin urfan, dengan pemisahan yang panjang secara kebiasaan. Bihaitsu la yanbani ba'dahu ala ba'd, di mana jangan sebagiannya dibangun di atas sebagian yang lain. Maksudnya begini, kalau ada yang berwudu, maka dia harus langsung bersambung. Ya. Beda ya antara berurut dan bersambung. Ya kan? Kalau urutan, misalnya ada antrian, ya, sudah nomor antrian 500, diumumkan sekarang waktu istirahat 2 jam lagi. Nah, maka masuk setelah itu langsung 501. Ini masih berurut kan? Ya, dia masih berurut, tapi ini tidak bersambung namanya. Sebab dipisah berapa? 2 jam. Jelas ya? Nah, jadi maksudnya di sini berwudu, kalau misalnya seorang berwudu, dia cuci tangannya, ya. Maka setelah mencuci tangan, segera dia mencuci berkumur-kumur hirwari. Setelah dia dan bersambung. Ya kan? Cuci tangannya. Ya, jangan sampai muka sudah kering, baru dia mencuci apa? Mencuci tangan. Ya, dia cuci mukanya dulu, setelah itu dia pergi ke pasar jalan-jalan. Atau dia minum kopi dulu, setelah kering semuanya baru dia datang cuci tangannya. Nah, ini namanya tidak bersambung. Ini menyalahi ketentuan. Kalau Syekh di sini memandangnya ini rukun wudu. Beliau pandang sebagai apa? Rukun wudu. Jadi kapan dia pisah dengan jarak yang panjang, ukuran jarak panjangnya itu tadi. Ya. Anggota wudunya sudah kering. Ya. Akhirnya kalau dia berwudu seakan-akan dia berwudu baru. Itu ukurannya menurut Syekh. Jelas ya? Baik. Dan ini dianggap oleh beliau sebagai rukun wudu. Ya, dan banyak dari ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, ya. Dan sebagiannya mengatakan bahwa muwalah dia bukanlah wajib. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Di antara dalil yang mereka pakai adalah perbuatan dari para sahabat yang mereka kadang memisahkan, ya, dan menukil hal tersebut. Ada sebagian yang menukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hal itu. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berwudu, sisa mencuci kaki. Ya, di pasar beliau berwudu, maka setelah itu beliau berjalan masuk masjid, ya, kemudian beliau mengusap di atas sepatunya ketika sudah mendekati masjid. Ini dipisah. Ini dipisah. Baik, ada dalil yang lain yang mereka sebutkan dalam pembahasan. Yang jelas, bagi siapa yang ingin amannya, maka hendaknya dianggap bahwa muwalah ini bagian dari rukun, ya, supaya dia menjaga wudunya, Nah, wallahu taala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang sifat wudu, ya, yang diterangkan di dalam bab ini. Ya, kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, faslun. Ini fasal fil mashi 'alal khuffaini wal jabirah. Ya. Tentang pengusapan sepatu dan pembalut luka. Pengusapan sepatu dan pembalut luka. Al-jabirah itu, ya, baik saya definisikan sekarang ya. Al-masah sudah kita terangkan tadi tentang masalah al-masah, mengusap. Nah, al-khuf artinya adalah sepatu. Nah, dan kebanyakannya terbuat dari kulit. Iya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa khuf tidak disebut khuf kecuali kalau dia terbuat dari kulit. Iya. Dan masah alal khuffain yang dimaksudkan adalah dia menempelkan tangan yang basah atau mengusapkan tangan yang basah di atas sepatu tertentu pada tempat tertentu di waktu yang tertentu. Jadi tangannya dia basahi dengan air. Dia usapkan di atas sepatu. Nah, semua sepatu
sepatu tertentu akan diterangkan. Pada tempat tertentu yang dia usap, ya bukan semuanya, bukan atas bawah, tapi di atas saja yang diusap. Jelas ya? Dan waktunya juga tertentu, sebab waktu pengusapan itu diterangkan. Ya, berapa lamanya, dari mana dia mengusap, hadas yang bagaimana yang diusap, itu diterangkan. Baik, ini mengusap di atas sepatu. Kalau al-jabirah, yang mengusap di atas al-jabirah, membalut luka. Al-jabirah secara bahasa adalah sesuatu yang dipakai untuk menahan tulang yang patah. Supaya tulang yang patah ini seimbang. Tangannya patah misalnya, diluruskan untuk menahan supaya dia lurus. Ya. Hal yang dipakai untuk menahan dia lurus ini, inilah disebut apa? Jabirah. Ya, kalau di masa dahulu dia menggunakan kayu, ya, ditempel dengan kayu, diikat. Jelas ya? Diikat, maka tempelan kayu ini dia disebut jabirah. Karena itu kita pakai kata di sini pembalut luka. Sebab kata pembalut itu, ya, bisa dari kain, bisa dari kayu, dan bisa dari selainnya. Dan sekarang ini berkembang ya, ada dengan perban, ya, bisa juga dengan di semen, di kapur, ya, jelas ya. Baik, ini yang disebut dengan nama al-jabirah. Jadi beliau terangkan dua hal, mengusap al-khuffain dan mengusap al-jabirah. Ini dua hal di dalam pasal ini. Ya, penulis menguraikan beberapa pembahasan. Kita garis bawahi 6 pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama syariat pengusapan sepatu atau pengusapan di atas kedua sepatu. Kata beliau rahimahullah, fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima in syaa. Ya. Kata beliau kalau dia memakai dua sepatu wa nahwuhuma atau yang semisal dengannya, masaha alaihima in syaa, maka dia mengusap di atasnya kalau dia ingin. Ya, ini beliau terangkan di sini tentang syariat mengusap. Ya, sebab mengusap di atas kedua sepatu itu diterangkan dalilnya dalam hadits yang mutawatir. Mutawatir Nabi mengusap di atas sepatu. Ya. Puluhan sahabat yang meriwayatkannya. Jelas ya? Dan ijma as-salaf tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Memang pernah dinukil dari 3 orang sahabat mengingkari semisal dengannya. Tapi telah syah pula dari 3 sahabat itu mereka rujuk dari pendapatnya. Ya, maka ada kesepakatan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan syariat mengusap di atas kedua sepatu. Mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Yaitu di bacaan kasrah pada arjulikum. Kalau di bacaan sekarang kan yang kita as-salaf tentang kan begitu. Arjulakum. Tapi ada satu bacaan dibaca wa arjulikum. Dibaca wa arjulikum. Ya. Bacaan wa arjulikum ini yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya, mereka katakan bahwa kaki itu diusap. Ya, kalau dia berwudu itu kakinya enggak dicuci, cuma diusap saja. Jelas ya? Dan ini pemahaman keliru. Ya. Bagi ulama yang berdalilkan mengusap di atas kedua sepatu, mereka berdalilkan dengan ayat. Beliau katakan bahwa sepatu itu atau kaki itu diusap kalau kaki itu memakai sepatu. Ya, jadi sepatunya yang diusap, bukan kakinya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pendalilan sebagian ulama berdasarkan dengan ayat. Ya. Jadi saya simpulkan tentang masalah syariat pengusapan di atas sepatu ini tidak diragukan bahwa mengusap di atas sepatu adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan dari hadits yang mutawatir dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, sini pembahasan yang kedua, jarak waktu pengusapan. Kata beliau, yawman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Ya. Kata beliau, pengusapan itu sehari dan semalam bagi orang yang mukim. Kalau dia mukim di sini bermakna bukan musafir.
bukan musafir. Ya, dia mengusap sehari dan semalam. Kalau dia musafir, maka 3 hari 3 malam dia boleh mengusap. 3 hari 3 malam. Ya. Sekarang misalnya saya musafir. Ya. Saya memakai sepatu. Ya. Kemudian di pagi hari ini jam 6 pagi saya usap sepatu itu. Ya. Maka usapan saya ini, usapan sepatu ini sepatu ini boleh tetap saya pakai selama apa? 1 hari 1 malam. Jadi 6 pagi berikutnya baru berakhir waktu saya. Jelas ya? Jadi selama waktu 24 jam ini saya boleh mengusap. Ya, batal saya usap lagi, batal saya usap lagi. Sepanjang saya belum melepas apa? Sepatunya. Demikian. Jadi ini tentang masalah jaraknya. Ya. Kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam. Cuma di sini ada 2 pembahasan yang perlu dipertanyakan. Yang pertama, kapan waktu mengusap itu dimulai? Apakah ketika memakai sepatu, atau ketika batal wudunya, atau ketika dia mengusap? Ada 3 kemungkinan. Ya. Saya misalnya sebelum sholat subuh, saya kedinginan, saya pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Jelas ya? Jam 4 subuh saya pakai kaos kaki, pakai sepatu. Saya pakai sepatunya jam 4 subuh. Ya. Jam 4:30 menit, wudhu saya batal. Jelas ya? Batal wudhu saya. Ya. Kemudian ketika batal wudhunya, 1/4 adzan subuh. Maka saya berwudhu kembali dan saya mengusap di atas sepatu. Nah, sekarang ada 3. Saya memakainya di jam 4, batalnya di jam 4:30 dan mengusapnya di jam berapa? 5:4. Sekarang yang dihitung dari mana? Hah? Dihitung dari memakainya atau ketika saya batal atau ketika saya mengusap? Iya. Ini 3 pendapat di kalangan ulama. Tapi saya simpulkan kalau kita melihat dalil-dalil, ya bahasa Nabi itu izin mengusap di atas sepatu. Jadi terkait dengan pengusapan, bukan terkait dengan kapan dia memakainya dan kapan dia batalnya. Tapi terkait dengan dia apa? Mengusap. Ya. Jadi andai kata misalnya saya memakai sepatu jam 6 pagi, kemudian saya batal jam 9 pagi. Ya, begitu masuk duhur saya baru berwudu dan mengusap di atas sepatu. Maka yang dihitung adalah duhurnya, jam 12 dihitung. Ya, jelas ya? Demikian. Ya, ini kesimpulan yang terkuat dalam masalah ini. Ya, pembahasan yang kedua di sini perlu kita pertanyakan, kan akhirnya 1 hari 1 malam kan begitu. Kalau mukim, musafir berapa? 3 hari 3 malam. Baik, saya duhur jam 12 saya mengusap sepatu saya. Terus saya memakai sepatu sampai besok masuk duhur. Jam 10 pagi saya batal, saya berwudu. Besok harinya. Masih boleh saya mengusap? Jam 10 pagi. Masih boleh. Saya masih punya waktu berapa? 2 jam. Ya. Masih punya waktu 2 jam. Begitu masuk. Ya. Apa? Waktu sholat duhur, wudu saya tidak batal. Ya. Sekarang apakah wudu saya syah atau tidak? Hah? Batas mengusap saya sudah selesai. Apakah wudunya syah atau tidak? Ya, ini juga silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang benarnya bahwa wudunya tetap syah. Sebab dia tadinya sudah berwudu dengan wudu yang sempurna. Dan tidak ada dalil yang membatalkan dia wudunya sekarang. Jelas ya? Tidak ada dalil yang membatalkan wudunya. Demikian. Baik. Ini secara global tentang masalah waktu pengusapan. Sekarang kita detailkan. Syekh di sini akan membuka pembahasan syarat pembolehan mengusap. Ya. Syarat pembolehannya. Kapan dibolehkan mengusap di atas kedua sepatu? Apa syarat-syaratnya? Ya, para ulama di dalam hal ini mensyaratkan beberapa syarat. Di antara syaratnya Syekh menyinggung di sini. Yang pertama bisyarat ayal basaha atau ayal basahuma ala taharah. Dengan syarat dia memakai kedua sepatu ini di atas taharah.
Ya, ini syarat yang pertama. Jadi siapa yang ingin mengusap di atas kedua sepatu, sebelum dia pakai sepatunya, maka dia berwudu sempurna dulu. Situ kalimat tahara, maksudnya tahara kamilah, tahara yang sempurna. Iya, dia wudu sempurna. Saya sekarang mau pakai sepatu. Saya wudu dulu, sempurna wudu saya sudah wudu sempurna, baru pakai sepatu saya. Nah, di posisi ini baru boleh saya mengusap. Dia memakai tidak berwudu, makanya tidak boleh mengusap. Tidak boleh mengusap. Jelas ya, dalilnya adalah hadits Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi." Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Maka saya menunduk untuk membuka sepatu beliau. Faqala, maka Nabi berkata, "Da'huma," biarkan kedua sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab saya memasukkannya dalam keadaan suci. Kalimat tahirataini ini bisa kembali kepada kedua kaki. Kedua kaki dimasukkan dalam keadaan suci, ya, dan bisa kembali kepada sepatu. Sepatunya juga adalah suci. Jelas ya? Sepatunya adalah suci. Karena itu, ya, syarat yang kedua dari syarat pengusapan, sepatu yang dipakai harus apa? Harus sepatu yang suci, sebab mau dipakai sholat. Iya. Harus sepatu yang suci. Baik. Jadi ini dua syarat sudah. Syarat yang pertama tadi apa? Berwudu sempurna. Dia berwudu sempurna. Syarat yang kedua, dia apa? Dia atau sepatunya adalah sepatu yang suci. Ya. Kemudian disyaratkan oleh para ulama syarat yang ketiga, diterangkan di sini oleh penulis. Kata beliau, wala yamsahuhuma illa fil hadatsil asghar. Dia tidak mengusapnya kecuali di hadat kecil saja. Jadi mengusap ini ketentuannya kalau dia hadat kecil. Dia buang air kecil, keluar angin, buang air besar. Nah, ini semuanya membatalkan wudu. Begitu dia mau berwudu, boleh dia mengusap di atas apa? Sepatu. Tapi kalau dia junub, ya, atau ingin bersih dari jenabah, berbersih dari haid, maka sini siapa yang pakai sepatu harus dia buka sepatunya. Ya, kemudian dia mandi sempurna. Jelas ya? Mandi sempurna. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, disyaratkan bahwa sepatu itu harus menutupi mahallul fard. Harus menutupi buang air kecil. Kadar yang diwajibkan pada kaki. Kaki yang diwajibkan. Kalau tidak ada sepatu dicuci sampai mana? Sampai mata kaki. Karena itulah disyaratkan pada mengusap sepatu, dia harus menutupi apa? Menutupi mata kaki. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ini adalah hal yang disepakati. Baik. Sebab dia adalah pengganti dari mencuci kaki. Iya. Pengganti dari mencuci kaki. Kemudian sebagian para ulama juga, atau disebutkan juga kesepakatan, di antara hal yang disepakati ada syarat yang kelima. Sepatu yang dipakai itu adalah mungkin untuk dipakai berjalan. Ya, jadi kalau sepatunya tidak mungkin dipakai berjalan, tidak disyariatkan. Ya, sebab asalnya ini adalah keringanan bagi siapa yang pakai sepatu daripada dia lepas. Ya, jelas ya? Keringanan. Jadi kalau sepatunya terbuat dari semen, tidak bisa dibawa ke sana sini, ya, misalnya, makanya tidak boleh diusap, sebab dia pasti akan lepaskan. Dia usap kemudian dia lepaskan. Ya, jelas ya? Maka sepatu itu adalah sepatu yang mungkin dia memakainya berjalan, terus berjalan dengannya. Baik, ini 5 ketentuan. Ada yang mensyaratkan syarat-syarat lain selain daripada apa yang kita sebutkan. Ya, ada yang mensyaratkan sepatunya tidak boleh bolong. Ya. Tapi ini syarat apa? Dirinci. Kalau bolongnya sedikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau bolongnya banyak, ya, ini apa namanya? Adalah hal yang tidak boleh, sebab hal yang banyak itu sudah bisa mengeluarkannya dari makna sepatu, ya, dan menyingkap kebanyakan anggota wudu. Nah, dan sebagiannya mensyaratkan bahwa sepatu itu harus terbuat dari kulit, harus terbuat dari kulit, ya. Dan ini yang benarnya bukan pensyaratan, terbuat dari kulit. Ya, kalau dari kulit tidak apa-apa, itu disebut khuf, ya.
Tapi kalau dia tidak terbuat dari kulit tidak apa-apa juga. Nah, tidak ada masalah. Jelas ya? Karena itu boleh mengusap di atas kaos kaki. Siapa yang pakai kaos kaki boleh dia mengusapnya. Nah, dan telah syah dari 8 orang sahabat, mereka mengusap di atas kaos kaki. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Bahkan sebagian hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam hal ini. Harus terbuat dari ayat mengusap di atas an-na'laini. Kalimat na'al. Sebagian riwayat. Jelas ya? Na'al dalam bahasa Indonesia kalau diterjemah artinya apa? Sendal. Ya. Tapi kalau di kamus bahasa Arab, na'al itu adalah alas kaki yang tidak bisa dilepas kecuali menggunakan tangan atau menggunakan kaki lainnya. Itu na'al. Ya. Cuma untuk periksa di kamus Mukhtarus Siha dan selainnya begitu definisinya tentang an-na'al. Ya kalau begitu na'al ini sebenarnya sepatu ya. Sepatu. Ya, tapi kata na'al tidak harus dari kulit. Tidak harus dari apa? Dari kulit. Ya, karena itu dia memakai sepatu apa saja. Artinya apa? Memakai khuf dengan istilah sekarang ya. Ya. Tapi kalau di kamus bahasa kulit saja. Ya, dia bukan sepatu seperti yang kita kenal, sepatu biasa dipakai jalan-jalan sana sini, tidak. Ya, sebab dia dari kulit tipis, ya memang hanya dipakai untuk menghangatkan kaki di musim dingin. Ya, menghangatkan kaki di musim dingin. Ya, jelas ya? Baik. Itu al-khuf. Ya. Ya, kalau dia pakai sepatu seperti yang biasa, ya, maka itu juga boleh dia usap. Ya, jelas sepatunya dia dia perlukan untuk dia pakai. Ya. Demikian pula saya singgung tadi memakai kaos kaki. Kaos kaki juga boleh mengusap di atasnya. Ya, berdasarkan dalil yang saya terangkan. Dan hukumnya sama semuanya. Hukumnya sama. Ya, kemudian sebagian para ulama mensyaratkan kalau memakai kaos kaki, memakai sepatu, itu tidak boleh tipis. Harus tebal. Tidak boleh tipis, harus tebal. Nah, sebab kalau dia tipis menampakkan kaki dan airnya menimbus ke kulit, maka ini tidak ada manfaat dari mengusap. Jelas ya? Tidak ada manfaat dari mengusap. Ya, dan ini pensyaratan ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan sebaiknya seseorang menjaga hal ini. Ya, menjaga hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, an Anasin marfu'an, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu' yaitu bersambung dari Nabi bersabda, "Ya tawadda ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa illa min janabah." Rawahu al-Hakim wa sahhahah. Dari Anas secara marfu' beliau berkata, apabila salah seorang dari kalian berwudu dan dia memakai kedua sepatunya, falyamsah 'alaihima, hendaknya dia mengusap di atasnya. Di sini diterangkan bahwa dari kedua sepatu yang diusap di mana? Di atasnya, bukan di bawahnya. Ini ketentuan syariat. Ya, yang kotor memang yang di bawah. Ya. Yang dipakai menginjak yang di mana? Yang di bawah. Tapi yang diusap di mana? Yang di atas. Itu ketentuan syariat kita. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'la." Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Ya, kata beliau, andai kata agama itu dengan ra'yi, dengan pikiran, maka harusnya bawah sepatu lebih pantas diusap daripada atasnya. Ya, kan begitu kan? Yang kotor yang mana? Yang bawah. Ya, tapi Ali berkata, saya melihat Rasulullah mengusap di atas kedua sepatu. Itulah yang sunnah yang dikerjakan. Baik. Jadi mengusap di atas kedua sepatu, diusap di atasnya. Wa yusalli fihima, hendaknya dia salat pada keduanya. Ya, boleh seorang salat menggunakan sepatu. Itu disyariatkan. Menggunakan sepatu, menggunakan sandal. Dan ini insyaallah akan disinggung lagi oleh penulis nanti di bab salat. Kemudian kata beliau rahimahullah, masih dalam kelanjutan hadis, wala yakhla'hu ma insya'a, dan jangan dia lepas kalau dia ingin. Kalau dia ingin tetap pakai boleh. Illa min janabah, kalau dia junub,
Kecuali kalau dia junub. Dia junub harus dilepas, harus mandi. Ya. Jelas ya? Harus mandi. Rawahul Hakim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Baik. Ya. Kata beliau rahimahullah, selesai sudah ya pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Apa yang saya terangkan itu sudah cukup untuk apa yang perlu diketahui dalam pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Ya kan kita di sini ya perlu hukum ini ya, sebab dingin. Ya, ikhwah juga kebanyakan pakai kaos kaki. Ya. Nah, itu tadi hukum-hukumnya. Sekarang beliau masuk menjelaskan pembahasan mengusap di atas pembalut luka. Ya. Ini pembahasan yang kelima ya, syariat dan ketentuan pengusapan di atas pembalut luka. Nah, kata beliau rahimahullah, fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabirah atau kasrin. Kalau di atas anggota wudunya, di atas anggota wudunya ada jabirah, ada balutan, ala kasrin, karena ada tulang yang kelima ya, syariat dan ketentuan pengusapan di atas pembalutin, atau dia dibalut karena ada obat yang sedang menempel di luka. So, kalau obat yang menempel di luka harus ditutup dengan pembalut supaya obat ini tetap berada di situ. Ya. Wa yadurruhul ghuslu, dan membahayakan dia kalau dicuci. Ini perhatikannya syarat-syaratnya. Jadi pertama ada luka, kemudian ada balutan, dan kalau dicuci membahayakan. Kalau dicuci membahayakan. Ya, maka di posisi yang seperti ini masahahu bil ma, maka boleh dia usap dengan air. Fil hadatsil akbar wal asghar, pada hadat kecil maupun besar, hatta yabra, sampai dia sembuh. Obat yang menempel di luka membalut supaya obat ini tetap bukan tentang masalah mengusap di atas kedua atau mengusap di atas pembalut luka. Iya. Dan dalil yang dipakai dalam hal ini adalah hadits Jabir tentang kisah sahabat yang dalam keadaan terluka. Ya. Lalu dia mimpi basah. Kemudian bertanya kepada sahabat yang lain apa yang dia lakukan. Ya. Apakah dia dapat keringanan untuk tidak mandi? Apakah dia ada keringanan untuk tayamum saja? Maka mereka menjawab, kamu tidak ada keringanan. Kamu itu mandi mampu menggunakan air. Maka orang ini pun mandi. Ya. Karena dia mandi terluka, akhirnya beliau meninggal. Nah, jelas ya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya marah kepada para sahabat sebagaimana dalam kisah yang dimaklumi, dan beliau mengajarkan bahwa sebenarnya hanya cukup baginya dia bertayamum. Ya. Dan dia mengusap di atas lukanya. Atau meletakkan di atas lukanya dan dia usap. Meletakkan di atas lukanya balutan, kemudian dia usap padanya. Dia usap padanya. Nah. Dan dia cuci seluruh tubuhnya yang lain. Baik, ini hadits ada kelemahan ya di dalamnya. Ada pembahasan. Syekh Al-Albani menguatkan secara umum tentang hadits ini. Dan sebagian para ulama ada yang melemahkannya. Ya. Baik. Tapi ini masuk di dalam makna umum karena masalah dia luka tidak bisa diusap, maka dia masuk ke dalam pembahasan darurat. Dan Allah telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Dan para ahli fikih memberikan furuq di sini, perbedaan tubuhnya yang lain. Baik, ini hadits ada kelemahannya, ada perbedaannya. Kalau mengusap satu itu ada waktunya. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi apa? Musafir. Kalau luka tidak, dia usap sampai dia sembuh. Jelas ya? Tidak ada batasannya. Baik. Perbedaan yang kedua, ya, kalau mengusap sepatu itu pada hadat kecil saja. Pada hadat kecil. Kalau ini tidak, pada seluruh hadat. Hadat kecil, hadat akbar boleh diusap. Iya. Boleh diusap. Nah,
Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau sepatu, mengusap sepatu itu untuk kaki saja, pembahasan kaki. Kalau mengusap balutan luka ini pada seluruh tubuh. Di mana saja dari tubuh yang luka, ya, bagian dari anggota wudu dan perlu untuk dibalut, maka dia cukup mengusap di atasnya. Ini 3 perbedaan. Ya. Boleh ditambah perbedaan yang keempat. Ya, kalau mengusap di atas sepatu, disyaratkan bertohara sebelumnya. Kalau balutan luka tidak disyaratkan, dia bertohara sebelumnya. Tidak disyaratkan. Jelas ya? Ini 4 perbedaannya. 4 perbedaan. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang bagaimana cara mengusap kedua sepatu dan pembalut luka. Kata beliau, wasifatu mashil khuffaini ayyamsaha aktsara zahirihima. Ini ya, mengusap kedua sepatu. Ya. Dia diusap kebanyakan punggungnya. Ya, kebanyakan punggungnya. Tidak seluruhnya, kebanyakannya. Sebab kata mengusap tidak harus bermakna seluruh. Adapun balutan luka, wa amal jabira fayamsahu ala jami'iha. Adapun balutan luka dia usap seluruhnya. Ya, dia usap seluruhnya. Ya. Tapi bukan artinya dia usap seluruhnya, semuanya disiram air, tidak. Ini sifatnya mengusap. Jadi lapisan-lapisan atasnya diusap seluruhnya. Nah, baik, ini perbedaan yang disebut di sini oleh penulis rahimahullah di dalam membedakan antara mengusap di atas al-khuffain dan mengusap di atas pembalut luka. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang mengusap di atas pembalut luka. Baik. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu nawaqidul wudu. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. Ya. Nah, nawaqid jamak dari naqidah. Jamak dari naqidah. Naqidah itu pembatal. Yang membatalkan. Yang menggugurkan. Dan di dalam pembahasan nawaqidul wudu ini, penulis rahimahullah ta'ala menguraikan sejumlah perkara dan kita garis bawahi 2 pembahasan. Yang pada 2 pembahasan ini ada cabang-cabangnya. Pembahasan yang pertama, kapan suatu hal dianggap sebagai pembatal wudu. Nah, ini pembahasan yang pertama ini kita uraikan dari mana pembatal wudu. Iya. Dan beliau rinci pembatal-pembatal wudu itu apa. Ya, terkesan dari sini ada kaidah dalam menentukan pembatal wudu. Ya. Jadi yang membatalkan wudu itu dikatakan membatalkan wudu kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa dia adalah pembatal apa? Pembatal wudu. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka asalnya seorang yang sudah berwudu asalnya suci. Tidak ada yang membatalkannya. Itu asal. Ya. Kecuali kalau ada dalil menunjukkan bahwa itu adalah pembatal wudu. Jelas ya? Demikian cara mengukurnya. Ini pijakan dalam pembatal wudu. Dan di sini penulis merinci apa saja yang merupakan pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu itu ada pembatal wudu yang disepakati, ada pembatal wudu yang silang pendapat para ulama. Di antara yang disepakati kalau dia buang air kecil, ya, atau keluar mani, keluar madi, keluar wadi, ini disepakati membatalkan wudu. Demikian pula kalau dia buang air besar, keluar angin, ini juga disepakati membatalkan wudu. Jelas ya? Tidak ada silang pendapat. Demikian pula kalau dia hilang kesadaran karena dia gila atau dia pingsan, maka ini membatalkan wudunya. Dan ini tidak ada silang pendapat. Iya. Jelas ya? Tidak ada hal yang terjadi silang pendapat. Yang disilang pendapat inilah kita perlu ukuran. Jadi ukurannya dikatakan pembatal wudu kalau ada dalil menunjukkan bahwa dia adalah apa? Membatalkan wudu.
Baik. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang kedua. Rincian pembatal-pembatal wudu. Di sini Syekh rahimahullah menyebutkan 8 perkara yang beliau anggap pembatal wudu. Ya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya dari 2 jalan, dari depan dan dari belakang, dari kubul dan dari dubur. Disilam pendapat. Yang disilam pendapat inilah kita perlu ukuran. Sabilaini mutlaqan. Pembatal wudu itu yang pertama adalah yang keluar dari 2 jalan secara mutlak. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, maka dia adalah membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu batu, yang keluar itu rambut, ya. Yang keluar itu darah, nanah, apa saja yang penting keluar dari 2 jalan, dia adalah apa? Batalkan wudu. Ini kaidah yang dipegang oleh sebagian para ulama, termasuk yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Nah, jelas ya? Tapi ini kaidah kurang detail. Ya, kaidah yang saya sebutkan tadi itu lebih jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan membatalkan wudu itu harus ada dalil yang menunjukkannya. Tidak semua yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudu. Jelas ya? Tidak semuanya membatalkan wudu. Iya. Coba kita satu pembahasan dibahas oleh para ulama. Misalnya angin yang keluar dari depan. Ada angin yang keluar dari apa? Dari depan. Ya biasanya orang tahu angin keluar dari mana? Hah? Dari belakang kan? Dari dubur biasanya. Tapi kadang ada angin yang keluar dari depan. Ya. Kalau laki-laki nggak perlu sibuk berbicara masalah ini. Sebab ini biasanya terjadi pada perempuan. Ya khususnya setelah melahirkan. Kadang itu terjadi. Sekarang angin yang keluar dari depan ini batal wudu atau tidak? Hah? Kalau dibangun di atas kaidahnya, setiap yang keluar dari 2 jalur adalah apa? Batalkan wudu. Ini kaidah penulis. Tapi kalau kita bangun di atas kaidah yang saya sebutkan tadi, harus ada dalilnya. Sekarang apa dalilnya itu membatalkan wudu? Ya. Jawabannya tidak ada dalil yang khusus menjelaskan tentang itu. Ya. Karena itulah pendapat yang lebih dekatnya bahwa angin yang keluar dari depan bagi perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau dikatakan membatalkan wudu, betul-betul memberatkan. Demikian pula cairan putih yang kadang keluar dari perempuan. Dan ini di luar kemampuannya. Dan kalau dikatakan itu membatalkan wudu, betul-betul akan menjadi apa? Hal yang sangat merepotkan. Iya. Jelas ya? Baik. Maka di sini kata al-kharij minas sabila ini yang keluar dari 2 jalur, 2 jalan, ini harus dirinci. Apa itu? Ya. Secara umum, ya saya sudah sebutkan tadi. Air kecil, air besar, keluar angin, ya, keluar mani, keluar wadi, keluar madi. Ini adalah bentuk-bentuk dari pembatal wudu. Ya, bagaimana kalau dia keluar batu misalnya dari 2 jalan, batal wudunya atau tidak? Kalau dibangun di atas kaidah penulis, langsung batal. Ya, tapi kalau dibangun di atas kaidah yang saya sebutkan tadi, maka harus dirinci. Kalau dia keluarnya murni batu, ya, tidak berlumur dengan najis, maka dia tidak membatalkan. Tapi dia kalau keluar berlumur dengan najis, maka dia membatalkan. Bukan karena batunya, tapi karena apa? Karena najisnya. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Ya. Jadi ini kata al-kharij minas sabila ini dirinci. Ya, bukan secara mutlak ya, bukan secara mutlak menurut pendapat yang terkuat. Kemudian kata beliau waddamul katsir wa nahwuhu. Pembatal wudu yang kedua, beliau sebutkan adalah darah yang banyak. Darah yang banyak. Wa nahwuhu. Dan yang semisalnya. Iya. Di sini beliau sebutkan darah yang banyak dan semisalnya. Semisal darah itu seperti nanah, ya, atau seperti darah hitam yang ada pada luka, ya. Nah, dan semisal dengan itu. Baik. Sini penulis rahimahullah di dalam masalah darah yang banyak ini, beliau menganggap bahwa ini adalah pembatal wudu. Beliau menganggapnya bahwa dia adalah pembatal wudu.
Iya. Baik. Dan untuk masalah darah telah kita sebutkan ya, bahwa mengatakan dia membatalkan wudu, ya ini adalah perkara yang perlu untuk dibahas kembali. Ya. Dan sebagiannya memasukkan dari kata darah yang keluar, darah mimisan, itu juga dianggap sebagai pembatal wudu. Ya. Namun hadits-hadits yang menjelaskannya ada kelemahan. Hadits-hadits yang menjelaskannya ada kelemahan di dalamnya. Ya. Ada kelemahan di dalamnya. Karena itulah darah yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau darah tersebut darah haid atau darah nifas, itu lain lagi masalahnya. Dia keluar dari tempat khusus. Itu akan datang pembahasannya di pembahasan haid. Baik. Jadi yang bisa saya simpulkan dari apa yang kedua ini, bahwa darah yang keluar, yang benarnya bahwa dia tidak membatalkan wudu. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga kata penulis, wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Ya, hilangnya kesadaran. Ya. Hilang kesadarannya. Apakah karena dia tertidur atau selainnya? Ya, selain tidur apa? Hah? Ya, tidak waras ya, begitu. Atau dia pingsan. Ya. Jelas ya? Ini termasuk dari hilang akal semuanya. Ya, demikian pula dari hilang akal dia mabuk. Ya, dia mabuk. Itu hilang akal. Baik, hilang kesadaran. Di sini dianggap bahwa itu adalah membatalkan wudu. Dan secara umum hal yang memang sudah menghilangkan kesadaran itu membatalkan wudu. Ya, dalilnya adalah hadits ketika Nabi SAW pingsan di akhir umur beliau, di akhir hayat beliau. Ya, setelah beliau bangun beliau berwudu untuk sholat. Nah, ini saya sebutkan tadi tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Tapi khusus tentang tidur, ini menjadi sisi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebab tidur itu, ya sebagiannya tidak menghilangkan seluruh kesadaran. Tidak menghilangkan seluruh kesadaran. Karena itulah ada perbedaan pendapat di dalam masalah tidur ini. Nah, dan telah syah dalam sejumlah hadits, ya para sahabat menunggu di masjid. Ya, sampai mereka terkantuk-kantuk, ya, bahkan sebagiannya sudah tidur, ya, dagunya sudah menempel di mana? Di dadanya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan ngantuk-ngantuk biasa. Ya, jelas ya. Dan juga di dalam sebagian hadis dalam As-Sahih di riwayat Muslim, Nabi setelah beliau salat witir, maka beliau berbaring, ya. Kemudian sampai Bilal datang dan diceritakan bahwa terdengar suara tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau berdiri dan langsung sholat tidak berwudu. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidur itu tidak secara mutlak dia dikatakan membatalkan wudu. Jelas ya? Ya. Dia membatalkan wudu kalau tidurnya adalah tidur yang betul-betul menghilangkan kesadaran. Tidur yang sangat nyenyak. Ya. Inilah yang harusnya ditegaskan dalam masalah ini. Jadi harus dikompromikan antara dalil-dalil. Ya. Jangan mengambil sebagian saja, dia tinggalkan yang lainnya. Harus dikompromikan. Dan cara mengkompromikannya, demikian tadi yang kita terangkan. Jadi kalau tidurnya sedikit, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya panjang, ya, dia sudah nyenyak tidurnya, maka dia membatalkan wudu. Dalam ukuran sedikit ini, para ulama berbeda di dalam mengukurnya. Ada yang mengatakan, ya, cara mengukurnya kalau dia duduk, tidurnya duduk. Ya, ada yang mengukurnya dengan cara apa? Yang lainnya. Tapi ini bukan ukuran mutlak. Sebab Nabi tadi berbaring tidurnya sampai terdengar suara tidur beliau. Ya, jelas ya? Terdengar suara tidur beliau. Ya. Tapi bersamaan dengan itu beliau berdiri dan tidak berwudu. Ya, ini rincian berkaitan dengan masalah tidur. Baik. Kemudian yang keempat dari pembatal wudu yang disebut oleh Syekh di sini, makan daging onta. Nah, makan daging onta.
Ini berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Ada 2 hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Yang pertama adalah hadis Samurah atau Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ya, akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini dalam riwayat Muslim. Ya. Dan hadis yang kedua adalah hadis Bara bin Azib di luar as-sahih. Jadi riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Hadis Bara bin Azib. Nabi ditanya apakah berwudu kalau seorang makan daging kambing? Kata beliau kalau dia ingin berwudu, iya, silahkan dia berwudu kalau dia ingin. Dia ditanya apakah dia berwudu dari makan daging onta? Maka dia berkata iya, berwudu kalau makan daging onta. Ini menunjukkan bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jelas ya? Ya. Yang membatalkan wudu itu makan daging ontanya. Makan apa? Membatalkan wudu? Makan daging ontanya. Kalau dia minum kuahnya gimana? Batal wudunya atau tidak? Ya, jawabannya tidak batal. Kuah tidak masuk di sini. Yang disinggung adalah dagingnya. Yang disinggung adalah dagingnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, pembatal wudu yang keberapa sekarang? Yang kelima. Kata beliau, ya, menyentuh kemaluannya. Kata beliau wa massuh atau menyentuh perempuan dengan syahwat. Kata beliau wa massul mar'ati bi syahwah. Dan menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Apabila seorang menyentuh istrinya dengan syahwat, menurut Syekh ini adalah membatalkan wudu. Ya, ini adalah membatalkan wudu. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah ayat Al-Quran, "Aula mastumun nisa." Untuk kalian menyentuh perempuan. Ya. Tapi ini pendalilan dibantah. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini bukan menyentuh dan ya, yang dipahami secara umum, tapi dia adalah penyentuhan khusus, yaitu bermakna hubungan suami istri. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian, ya, ada yang berdalilkan juga dengan hadits-hadits yang lainnya, ya, tentang masalah membatalkannya ini. Nah, yang benarnya bahwa menyentuh perempuan secara mutlak itu tidak membatalkan. Ya. Dan yang dimaksud dengan menyentuh di sini bukan menyentuh dan kalau dia sentuh dengan syahwat saja. Yang dipahami secara umum. Ya. Dan mereka berdalilkan bagi mengatakan seperti ini berdalilkan, ya, dengan hadits Aisyah bahwa Nabi pernah sholat, ya, sholat malam, dan Aisyah menghamparkan kakinya di depan Nabi. Kalau Nabi ingin sujud, maka beliau mencubit apa? Kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, maka di sini menyentuh atau tidak? Menyentuh, tapi menyentuhnya bukan untuk syahwat. Ya. Karena itulah ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ini menurut penulis rahimahullah. Tapi ini pendalilan, ya, sedikit agak bermasalah. Ya, sebab ada hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya. Setelah itu beliau keluar untuk sholat dan tidak berwudu. Ya. Sini kata mencium kalau diartikan tanpa syahwat, ini adalah mengartikannya kepada makna yang sedikit. Ya, sebab memang betul bahwa mencium itu kadang, ya, ada yang sifatnya tanpa syahwat. Kadang. Ya, jelas ya. Tapi ini adalah makna yang sedikit. Ya. Adalah makna yang sedikit, apalagi hikayatnya Nabi mencium sebagian istrinya. Kemudian keluar. Jelas ya? Maka yang benarnya bahwa mencium atau menyentuh perempuan itu tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Ya wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Baik, kemudian yang keenam, kata beliau wa massul farji, dan menyentuh kemaluan. Ya, di sini Syekh berpendapat bahwa menyentuh kemaluan secara mutlak membatalkan wudu. Dan mereka bagi yang mengatakan batal, mereka berdalilkan dengan hadits Busrah bin Jelas ya. Maka yang benarnya bahwa mencium ada
Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka Allah taala alam. Ini pendapat ya, perintah di sini berwudu. Ini hadisnya sahih. Hadis Busra bin Safwan ini hadisnya sahih. Ya. Dan dia adalah dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan batal wudu dengan menyentuh kemaluan. Ya, tapi yang menjadi masalah ini, ya, yang menjadi masalah ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu taala alam. Ini pendapat dia. Ya. Atau Nabi ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya. Ya. Maka Nabi berkata, "Innama huwa bid'un minka." Sungguhnya dia itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Jelas ya, bagian dari anggota tubuhmu. Sebagaimana seorang punya tangan, dia sentuh tangannya, anggota tubuh tangan ini disentuh, batal wudu atau tidak? Tidak batal. Sama saja, menyentuh kemaluan juga seperti itu. Jelas ya? Jadi dua hadis kelihatannya bertentangan. Ya. Maka sebagian para ulama mengkompromikannya. Ada yang mengkompromikan bahwa menyentuh kemaluan kalau dia pakai perantara, ya, maka itu tidak ada masalah. Dan sebagian para ulama lagi mengkompromikan dengan cara mereka mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ini pendapat Imam Malik dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Ya. Dan ini cara kompromi yang paling bagus. Hadits Busra bin Safwan, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Perintah di situ bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Apa dalilnya? Sebab Nabi mengatakan dia hanya bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Maka menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan untuk apa? Untuk berwudu. Ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang ketujuh dari pembatal wudu yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah memandikan jenazah. Kata beliau wa taksilul mayyit, memandikan mayit. Ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Ya. Dan siapa yang menyandangnya, hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia mandi, ini menunjukkan batal wudunya. Sebab kaidah dalam pembatal wudu juga, segala perkara yang mewajibkan mandi, maka dia adalah pembatal wudu. Itu kaidah ya. Segala perkara yang mewajibkan mandi, maka dia adalah apa? Pembatal wudu. Karena itu keluarnya darah haid, darah nifas itu membatalkan wudu. Keluarnya mani, ya junub itu pun pasti membatalkan wudu. Sebab ini semua adalah hal yang mewajibkan mandi. Adalah hal yang mewajibkan mandi. Baik. Ini yang keberapa sudah? Yang ketujuh. Tadi saya beri catatan di sini ya, tentang masalah memandikan jenazah, apakah dia batal wudu atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dalil yang saya sebutkan tadi itu adalah hadis yang para ulama ahli hadis terdahulu seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Muhammad ibn Yahya Ad-Duhli dan selainnya, mereka melemahkan hadis ini. Ya, mereka melemahkannya. Jelas ya? Dan saya sendiri sampai sekarang saya nggak punya pilihan lain kecuali apa yang disebutkan oleh para ulama itu. Bahwa haditsnya ini lemah. Haditsnya lemah. Karena dia adalah hadits yang lemah, maka tidak ada sandar. Apakah dia batal wudu atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan. Kewajiban untuk dia apa? Dia berwudu, apalagi dia mandi. Ya, sebab dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Andai kata kuat, iya kita katakan membatalkan wudu. Tapi karena haditsnya lemah, kita kembali kepada hukum asal. Asalnya tidak ada yang membatalkan wudu kecuali kalau apa? Kecuali kalau ada dalil. Baik. Pembahasan yang ke-8 atau pembatal wudu yang ke-8 adalah ar-riddah. Murtad, keluar dari Islam. Siapa yang murtad?
keluar dari Islam, maka itu membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Kenapa? Syekh terangkan wahiyya tuhbitul a'mala kullaha. Ya, sebab kemurtadan itu membatalkan seluruh amalan. Liqaulihi ta'ala, ya. Baik, membatalkan seluruh amalan. Ya, dalil yang membatalkan seluruh amalan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Baik. Ayat yang lain, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau sungguh akan menjadi orang yang merugi. Katakan amalan hancur. Dia membatalkan amalan. Dan termasuk amalan adalah wudunya. Jelas ya? Baik. Ini 8 pembatal wudu. Apa dalilnya? Syekh membawakan dalil secara umum. 3 dalil beliau bawakan di sini untuk 8 pembatal wudu. Ya, di qoulihi ta'ala yang pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa." Atau kalau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaid. Al-ghaid ini penggunaan untuk buang hajat besar, hajat kecil. Jadi apa saja dari hajat besar, hajat kecil, ya, kencing maupun angin yang keluar, maka ini membatalkan wudu. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya, ini menyentuh telah kita definisikan bahwa menyentuh bermakna khusus. Itu hubungan suami istri. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apakah kami berwudu? Ya. Kalau makan daging onta, qala na'am, maka Nabi menjawab iya. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadits Jabir bin Samurah. Ya, wa qala fil khuffain, dan Nabi berkata tentang al-khuffain, walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Ya. Jadi Nabi memerintah untuk mengusap al-khuffain 3 hari 3 malam bagi musafir sehari semalam bagi mukim. Ya, kata beliau diusap kecuali kalau dia junub. Kalau junub dilepas. Adapun kalau dari ghaid, hajat besar, au baulin atau kencing, au naumin atau tidur, maka ini membatalkan wudu tapi cukup diusap saja. Ya, maka di sini kalimat wa naumin, ya, ini menunjukkan bahwa tidur juga membatalkan wudu. Tidur juga membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau hajat besar dan hajat kecil ini dimaklumi ya, disepakati membatalkan wudu. Dan tidur juga membatalkan wudu, ini dalilnya. Tidur yang membatalkan wudu. Tapi malam daging game, bahwa tidur yang membatalkan wudu itu sifatnya tidur yang apa? Yang nyenyak. Ya, adapun kalau tidurnya sedikit, tidak ada masalah insyaallah. Baik, ini saya kira pembahasan yang terkait dengan masalah pembatal wudu yang dibahas oleh Syekh rahimahullah. Ya, wallahu taala alam. Baik, waktu sudah